Ya, shalom buat kita semua. Puji Tuhan Yesus kita baik. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya sangat rindu sekali untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu, dan izinkan saya untuk mengingatkan Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Yesus yang saat menonton video, supaya kita pun sama-sama diberkati oleh Tuhan. Nah, saya rindu Bapak Ibu, yaitu berdoa buat kita semua, apalagi buat anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Saya rindu juga supaya mereka itu jangan ikut terintimidasi. Sekali lagi, anak-anak Tuhan itu yang ada di dalam gereja yang melayani Tuhan, jangan ikut terintimidasi dengan hal-hal yang buruk yang kita lihat sekarang ini ataupun di dalam gereja. Tetapi mari ikutlah kita di dalam belas kasihan kita, di dalam hati kita, supaya kita berdoa buat mereka, supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar. Jangan kita pula jadi ikut terintimidasi lalu keluar dari pelayanan. Itu bahaya Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini saya ingin memberikan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tetap berkemenangan dan tidak terintimidasi dengan hal-hal yang kita lihat sekarang ini, baik dalam gereja, baik dalam keluarga, maupun di dalam dunia ini. Nah, dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16, 17, dan ke-19. 16, 17, dan 18 Bapak Ibu ya. Mohon maaf, 16, 17, 18. Nah, ada 3 yang diinginkan oleh Tuhan, yang dikehendaki. Ya, gak usah banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 3 saja yang Tuhan inginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, supaya kita lakukan itu. Jadi kita pun tidak ikut terintimidasi. Yang pertama adalah ayat ke-16, bersukacitalah senantiasa. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, tidak ada yang lain. Bersukacitalah senantiasa. Itulah kunci kemenangan kita, kunci kekuatan kita agar kita terus berkemenangan. Itu yang pertama. Kita tidak perlu menyinggung ataupun menyalahkan orang lain. Udahlah, di dalam gereja itu seperti ini kok. Tidak perlu Bapak Ibu. Yang penting hati kita bersukacita bersama dengan Tuhan. Saya yakin orang yang bersukacita pasti tidak akan pernah menyerah, tidak akan jemu-jemu untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang pertama, yaitu bersukacita senantiasa. Yang kedua adalah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita adalah, yaitu tetaplah berdoa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin mengingatkan sekali lagi, jangan pernah meninggalkan doamu di saat apapun, baik dalam pekerjaan, sekolah, ataupun di saat kamu makan, ataupun di saat kamu pergi, ya kan, ataupun di saat kamu dalam perjalanan. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Di dalam doa kita ada persekutuan kita dengan Tuhan. Karena saya percaya orang yang bersekutu dengan Tuhan, jerih payahnya tidak akan pernah sia-sia. Dari hal yang kecil Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Itu yang kedua. Makanya Alkitab bilang apa Bapak Ibu? Tetaplah berdoa. Nah, yang ketiga adalah dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak itu, yaitu mengucap syukurlah. Kenapa kita harus bersyukur Bapak Ibu? Kenapa kita harus bilang ke Tuhan terima kasih? Karena Tuhan tidak menginginkan kita terus bersungut-sungut Bapak Ibu. Di dalam pelayanan Tuhan tidak suka kita bersungut-sungut. Yang Tuhan inginkan dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita adalah bersyukur, tidak ada yang lain. Jadi jangan pernah Anda bersungut-sungut Bapak Ibu. Jika kamu semua bersyukur kepada Tuhan, saya yakin dan saya pastikan hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi
Cukup 3 saja yang saya berikan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya hidup kita berkemenangan dan terus bersemangat melayani Tuhan di saat apapun keadaan kita. Kita tidak peduli apa kata orang terhadap kita, apa kata dunia, apa kata yang ada di dalam hidup ini. Yang penting kita bersukacita, kita terus bersekutu dengan Tuhan, dan yang ketiga tetap bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.